saya Putri Mekarsari Sinaga, NPM 181100051. Kampus saya yaitu Universitas HKBP Nomensen Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hai, perkenalkan nama saya Putri Batubara, NPM 181100052. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Tampu Bolon, NPM 181100057, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya kuliah di Universitas HKBP Nomensen Medan. Perkenalkan, nama saya Evi Bunga Rosari Tumanggor, NPM 181100093, Universitas HKBP Nomensen. Shalom, perkenalkan nama saya Sapna Mercahayuni Girsang, NPM 181100055. Perkenalkan nama saya Christian Gea, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambul 2018. Halo, perkenalkan nama saya Dina Francisca Purba, NPM 181100048. Perkenalkan nama saya Agnes F. Parusip, NPM 181100049, Universitas HKBP Nomensen Medan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran ADDI. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap saksikan video kami. Model pembelajaran ADDI ini merupakan model perancangan pembelajaran genetik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam pembangunan bahan-bahan pelajaran yang dapat digunakan baik pelajaran tatap muka maupun pembelajaran online atau tidak tatap muka. Nah, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ADDI adalah kerangka kerja yang sederhana yang berguna untuk merancangkan pembelajaran di mana prosesnya dapat diterapkan dalam berbagai pengaturan karena strukturnya yang umum. Model ADDI dapat menggunakan pendekatan langkah-langkah dengan cara sistematis dan interaktif. Berikut penjabaran kelima tahapan-tahapan model pengembangan ADDI. A. Analisis. Tahap analisis merupakan suatu proses mengidentifikasikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan needs assessment atau analisis kebutuhan, melakukan analisis tugas atau task analisis, dan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Oleh karena itu, output yang kita hasilkan berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan oleh kebutuhan. Pada tahap ini, membagi fase menjadi 3 segmen, yaitu analisis pebelajar, analisis pembelajaran, termasuk maksud dan tujuan pembelajaran, dan analisis model pengiriman online. Kegiatan pada tahap analisis untuk menentukan komponen yang diperlukan untuk tahap pembangunan, yaitu yang pertama, menentukan karakteristik pembelajaran, yang kedua, menganalisis proses pembelajaran, yang ketiga, membuat peta konsep berdasarkan penelitian awal, yang keempat, menentukan jenis media yang akan dikembangkan, yang kelima, menganalisis kendala yang ditemukan, yang keenam, merancang dan menguji kompetensi pembelajaran, yang ketujuh, menganalisis perbedaan antara kelas web dan kelas reguler, yang kedelapan, mempertimbangkan pedagogis online. Berikutnya itu desain atau rancangan. Tahapan ini juga dikenal dengan istilah rancangan atau blueprint. Tahapan ini yang harus dilakukan dalam proses rancangan yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih smart seperti lebih spesifik, measurable, applicable, dan lebih realistik.
Yang berikutnya yaitu menentukan strategi pembelajaran yang tepat, seharusnya seperti apa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, ada begitu banyak pilihan, kombinasi, metode, dan media yang dapat kita pilih dan tentukan yang paling relevan. Di samping itu, pertimbangan pula sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa yang seharusnya, dan lain sebagainya. C. Development artinya pengembangan. Pengembangan adalah proses blueprint atau desain tadi menjadi kenyataan. Pada tahap ini dikembangkan oleh e-learning mata pembelajaran TIK yang berbasis web. Dan hal ini digunakan dalam produk pengembangan adalah menganalisis penggunaan dan hal apa saja yang digunakan pengguna dalam sistem. Penggunaan sistem adalah administrator, guru, dan siswa. Karena media yang digunakan dalam pengembangan berbasis blog dan akan dibuka kesempatan bagi pengguna umum dan tidak ikut mengakses. Administrator adalah pengguna yang paling tinggi untuk mengakses media. Administrator bisa membuat, mengorganisasi pelajaran, memilih dan mengubah tampilan. Guru memiliki tugas untuk mengupload materi, memberi tugas, menilai tugas, dan memantau perkembangan pembelajaran siswa. Siswa juga bisa melihat materi, mengupload tugas, berdiskusi dalam forum. Pengguna umum hanya dapat melihat materi. D. Implementasi. Implementasi merupakan langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsinya agar dapat diimplementasikan. Tahap implementasi pada media ini dilaksanakan dengan menguji coba media secara langsung. Uji coba media dilaksanakan sebanyak 2 tahap, yaitu tahap pertama, uji validitas oleh ahli isi mata pelajaran dan ahli media pembelajaran. Tahap kedua, uji kepraktisan oleh kelompok perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, dan guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Evaluasi. Tahap evaluasi pada penelitian ini dilakukan sampai pada evaluasi formatif, bertujuan sebagai revisi untuk perbaikan. Ada 2 tahap analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif berupa kritik, saran, masukan untuk direvisi menjadi pengembangan media yang lebih baik. Nah, sedangkan analisis data kuantitatif biasanya berupa data penilaian responden dalam bentuk angka angket.